Terbongkar, Israel bayar tentara bayaran hingga 268 juta dan terancam inflasi. Departemen Keuangan Israel mengungkap bahwa ekonomi negaranya kini sedang ambruk dan merugi besar hingga terancam jatuh ke jurang inflasi karena perang. Salah satu faktornya karena mereka harus menggaji tentara bayaran hingga 268 juta rupiah. Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas. Namun akibat perang yang tak kunjung rampung itu, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempurnya. Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melanjutkan invasi melawan Hamas di jalur Gaza. Masalah ini kemudian mendorong pemerintah Israel untuk menaikkan gaji para tentara bayarannya agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza. Kepala Ekonom Departemen Keuangan Israel Samuel Abramson mengatakan dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 hingga 17.000 dolar Amerika atau 118 hingga 268 juta hanya untuk melawan Hamas. Akan tetapi imbas kenaikan upah, anggaran pengeluaran militer Israel per tahun 2024 mengalami pembengkakan. Tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Di mana per Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar. Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut data perekonomian Israel, hanya tumbuh 2% sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5% pada tahun 2022. Inilah azab bagi Israel yang enggan memutuskan untuk berhenti perang dan damai dengan Palestina dan mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Kim Jong-un berencana bantu Rusia ratakan Ukraina. Kim Jong-un, pimpinan Korea Utara atau pemimpin Korea Utara berencana melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, untuk mendiskusikan kemungkinan masuk senjata ke Moskow untuk perang Ukraina. Melansir dari Reuters, Kim akan melakukan perjalanan dari Pyongyang ke Vladivostok menggunakan kereta api lapis baja. Saat berada di Vladivostok, kedua pemimpin akan membahas pengiriman peluru artileri dan rudal Atlantik dari Rusia kepada Kim untuk ditukar dengan teknologi canggih Moskow untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklir. Pada saat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya tentang meningkatnya hubungan militer antara kedua negara, berita tentang rencana kunjungan Kim muncul setelah Rusia mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan untuk mengadakan latihan militer bersama dengan Korea Utara. Mengapa tidak? Mereka adalah tetangga kami. Ada pepatah Rusia kuno, Anda tidak memilih tetangga Anda dan juga lebih baik hidup dengan tetangga Anda dalam kedamaian dan harmoni, ungkap Sergei. Ketika ditanya mengenai kemungkinan latihan bersama antara kedua negara, ia mengatakan bahwa hal tersebut tentu saja sedang didiskusikan. Kantor berita Korea Selatan Yonhap sebelumnya mengutip Badan Intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa Shoigu yang mengunjungi Pyongyang pada bulan Juli telah mengusulkan kepada Kim agar kedua negara mengadakan latihan angkatan laut bersama dengan China. Kremlin mengatakan minggu lalu bahwa Moskow bermaksud untuk memperdalam hubungan
perjuangan saling menghormati dengan Pyongyang, salah satu sekutu dekat dalam Perang Dingin dan juga salah satu dari segelintir negara yang mendukung aneksasi Rusia atas beberapa wilayah Ukraina. Sementara itu, The New York Times juga melaporkan bahwa Kim mungkin akan pergi ke Moskow meskipun hal ini belum pasti. Pesawat tempur Rusia tenggelamkan 4 kapal militer buatan Amerika yang dioperasikan Ukraina. Sedangkan sejumlah pesawat tempur Rusia telah menghancurkan dan menenggelamkan 4 kapal cepat militer buatan Amerika Serikat yang dioperasikan pasukan Ukraina di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan tersebut telah mencegah upaya pendaratan lain oleh pasukan Kiev di sebelah barat semenanjung Crimea. Pesawat dari penerbangan Armada Laut Hitam Rusia menghancurkan 4 kapal militer berkecepatan tinggi William Sea Force buatan Amerika dengan kelompok pendaratan angkatan bersenjata Ukraina, kata kementerian tersebut dilansir dari Russia Today. Pasukan pendarat Ukraina dilaporkan menuju Chapey Tahkut, bagian paling barat semenanjung Crimea dalam upaya pendaratan lain yang gagal. Pada Rabu pekan lalu, pasukan Rusia menggagalkan beberapa upaya pendaratan pasukan Ukraina di semenanjung Crimea. Saat itu, serangan militer Moskow menenggelamkan 4 speedboat militer yang membawa pasukan pendarat operasi khusus Ukraina yang berjumlah hingga 50 orang di lokasi yang dirahasiakan. Pada hari yang sama, sebuah jet tempur Su-30 Rusia menenggelamkan sebuah speedboat di sebagian pulau atau sebelah timur Pulau Ular, dekat pelabuhan Odessa di Ukraina dan dekat perairan teritorial Rumania. Beberapa jam kemudian pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim satu lagi kapal motor Ukraina dihancurkan oleh pesawat pembom Su-24 di sebelah barat pulau yang sama. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan juga menerbitkan rekaman yang menunjukkan jet tempur Rusia menghancurkan speedboat buatan Amerika yang membawa tim amfibi Ukraina di dekat Pulau Ular.